Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penantian panggilan Sang Pembuka Jalan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 80 dan juga Markus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal pertama ayat 80. Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Markus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, menanti sesuatu itu memang tidaklah mudah. Ada kalanya kita menanti sesuatu itu dengan harap-harap cemas dan juga ada sukacita. Ketika menanti sesuatu yang sudah terjadwal, seperti kita janjian bertemu dengan sahabat yang sudah lama tidak berjumpa ataupun keluarga, kita sudah tahu kapan waktu janji bertemu itu. Kita melakukan persiapan penantian dijalani dengan sukacita dan rasa tidak sabar. Kita menghitung hari sampai kapan tiba saatnya kita bertemu. Ketika waktu yang ditentukan pun, kita mempersiapkan yang terbaik agar tidak mengecewakan sahabat kita atau keluarga kita yang sudah lama tidak bertemu. Itu suatu penantian yang sudah tahu jadwalnya. Tetapi ada penantian juga yang kita tidak tahu kapan waktunya kita untuk bertemu. Kita tunggu, tidak kunjung datang. Sehingga ada perasaan bosan dan tidak mau menanti lagi. Contohnya, ada kisah seorang kakek yang sedang menunggu pasangannya yang terpisah karena satu alasan. Sebelum terpisah mereka berjanji, bila satu saat mereka terpisah, akan bertemu kembali ketika keadaan kondusif di satu tempat. Sehingga kakek itu dengan setia menunggu pasangannya. Mungkin saja ia pernah merasa bosan, tetapi ia setia tetap melakukan itu, berharap untuk terus bertemu dengan pasangannya. Tetapi sampai akhir hidupnya, kakek tersebut tidak kunjung bertemu dengan pasangannya. Kesetiaan, kegigihannya dalam menanti sampai akhir adalah sesuatu yang sangat indah untuk diteladani. Dan pada saat ini, keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis yang menanti panggilan sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Kita sudah mengetahui bahwa Yohanes sudah dipersiapkan dari awal oleh Allah untuk membuka jalan bagi Mesias. Pada Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 80, Zakaria bersuka cita atas kelahiran Yohanes, anak yang dinanti-nantikan itu, sehingga ia menaikkan pujian Benedictus, artinya diberkati. Dalam nyanyiannya, Zakaria mengetahui bahwa anaknya akan menjadi nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kedatangan Yohanes dinyatakan untuk memberikan pengertian kepada umat Allah bahwa ada keselamatan dari Allah. Yohanes juga mempersiapkan orang-orang Yahudi untuk menyadari keberdosaan mereka. Mereka diingatkan bahwa ada rahmat dan belas kasihan dari Allah dengan lawatannya untuk memberikan pengampunan dosa. Pesan yang sangat bermakna dalam panggilan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Yesus Sang Mesias. Dan juga kita bisa melihat di Markus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat ketiga, memperkenalkan Yohanes sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Apa seruannya? Seruannya adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya
yang menyatakan tentang berita pembebasan. Kembali lagi diperlihatkan bahwa Yohanes memiliki satu misi untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Sebuah ungkapan metafora yang memiliki arti mendalam bahwa Yohanes harus meluruskan jalan kehidupan mereka yang sudah salah. Orang Yahudi pada saat itu hidup dalam dosa dengan hidup tidak sesuai dengan hukum Taurat. Pemuka-pemuka agama pun yang seharusnya menyatakan kebenaran, namun mereka memberatkan orang dalam menjalankan hukum Taurat, suka menghakimi orang lain dan mencari pujian untuk keuntungan diri mereka sendiri. Seruan pertobatan yang Yohanes katakan dengan tegas ini untuk mempersiapkan menyambut Yesus Sang Mesias yang lebih besar daripada dirinya. Metanoia atau pertobatan dengan perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan, baik dalam pola pikir, cara hidup, hati, dan pengambilan keputusan, itulah yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Dan bukan orang Yahudi saja, tetapi setiap kita. Kita mau di masa-masa Advent ini, kita refleksikan bagaimana diri kita. Kita melihat, menyadari keberdosaan kita, menyesalinya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita melihat ada anugerah dan rahmat dan lawatan dari Tuhan. Kehidupan kita diproses meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan juga bukan hanya diri kita yang berefleksi, juga kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita merangkul, mengingatkan, dan menegur dengan kasih orang-orang yang ketika kita tahu melakukan kesalahan, sehingga kita bisa sama-sama berproses hidupnya. Ciptakan suasana hangat dan penuh cita kasih di rumah, tempat kerja, dan gereja, sehingga fokus di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Allah. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, dalam penantian panggilan sebagai Sang Pembuka Jalan, Yohanes Pembaptis tetap menanti dengan sabar waktu yang dinyatakan oleh Allah. Hal ini kita bisa melihat di Lukas pasal yang pertama ayat 80. Bagaimana dikatakan Yohanes tetap tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ia tidak bertindak sesuai kehendak pribadinya sendiri, langsung tampil di muka umum. Penantian panggilannya sudah teruji oleh waktu karena tidak dijelaskan kapan Yohanes harus tampil di muka umum, tetapi ia terus menunggu. Kehidupannya benar-benar dipersiapkan bukan dengan kemewahan, tetapi kesederhanaan dan kekudusan. Yohanes dikatakan memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Ia mempersiapkan sebagai pembuka jalan dengan tidak menonjolkan diri sebagai yang utama, tapi tetap fokus kepada penantian panggilan itu, menanti waktu Allah dan juga mau menyerukan seruan pertobatan. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, penantian panggilan itu adalah proses juga bagi setiap kita untuk semakin peka akan tuntunan Allah. Panggilan itu membantu kita melihat apa yang menjadi kehendak Allah, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana kita diberikan hikmat untuk berkata serta bertindak. Tuhan sudah menanti dan mau memakai kita untuk menjadi pembuka jalan tentang kabar baik kepada semua orang yang kita temui. Kita dipanggil untuk menyatakan bahwa Yesus sudah hadir dalam kehidupan manusia dan menjadi penebus dosa. Yesuslah satu-satunya juru selamat, sehingga kita harus percaya kepadanya. Hal yang perlu diingat dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita dipanggil sebagai pemberita kabar baik, pembuka jalan kepada orang-orang berjumpa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan setiap kami bahwa kami, apapun profesinya, sama-sama dipanggil untuk memberitakan kabar baik, bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan juga berefleksi bagaimana keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami mau
meninggalkan manusia lama kami menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan-Mu, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, sehingga melalui kami orang-orang dapat melihat pribadi Engkau. Pimpin kami, berikan hikmat dalam kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.